Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 8776023 dari Universitas Terbuka dari Pokjar Muara II. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dari pengamatan yang akan saya lakukan ini adalah untuk menentukan jarak titik api dari lensa cembung. Yang kedua, untuk menentukan kekuatan lensa cembung, dan yang ketiga, menentukan jarak titik api pada cermin cekung. Alat dan bahan yang saya siapkan diantaranya ada lensa cembung, ada cermin cekung, layar, lilin, dan penggaris. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan untuk lensa cembung. Yang pertama, langkah kerjanya adalah susunlah lensa pada kedudukan dan letakkan layar dan sumber cahaya seperti pada gambar 7.7 pada modul. Kemudian nyalakan sumber cahayanya. Kemudian kita atur posisi lensa agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ini posisi yang paling tajam, jarak benda 10 cm. Semakin jauh jarak benda dengan lensa, bayangan yang dibentuk semakin kecil dan semakin tampak tidak jelas. Sedangkan kalau semakin dekat, dia bayangannya lebih besar. Ini pada jarak 4 cm. Percobaan yang kedua adalah percobaan dengan menggunakan cermin cekung. Dan kita susun alatnya seperti pada gambar 7.8. Kemudian nyalakan lilinnya. Dan kita atur kedudukan benda dan layar. Sekarang kita atur kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ini jaraknya dekat, bayangannya besar tapi nggak begitu jelas. Agak kita jauhkan. Ini paling tajam pada jarak 15 cm. Kalau kita jauhkan, bayangannya semakin kecil tapi semakin terang, kelihatan semakin terang. Kalau kita dekatkan dengan benda atau sumber cahaya, bayangannya makin besar tapi makin buram atau tidak terang. Kesimpulan kita pada pengamatan kali ini adalah lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan karena sinar yang datang melewati lensa cembung selalu dibiaskan menuju ke satu titik atau mengumpulkan cahaya. Pada lensa cembung, sinar bisa datang dari dua arah sehingga lensa cembung memiliki dua titik fokus. Lensa cembung bagian depan adalah tempat datangnya sinar dan bagian belakang adalah tempat sinar dibiaskan. Sedangkan pada cermin cekung, sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda berada
pada ruang 1, bayangannya akan maya dan tegak dan diperbesar. Benda pada ruang 2, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan benda yang berada di ruang 3, maka bayangannya terbalik dan diperkecil. Sekian pengamatan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.